Baiklah ayah bunda, selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana menyiapkan diri untuk menjadikan para ibu adalah sekolah utama bagi anak-anaknya. Berikut saya akan share screen tentang materi kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran berharga dari sini. Ya, ibu sebagai sebuah sekolah utama dalam mendidik anaknya dengan kekuatan cinta dan keteladanan. Pertama kita akan mengupas tentang bagaimana sebuah penelitian yang mengatakan bahwa berat ringannya pengasuhan sangat tergantung pada kebahagiaan seorang ibu. Jadi ternyata pengasuhan akan terasa berat kalau seorang ibu nggak pernah merasa bahagia di dalam hidupnya. Maka menjadi tugas para ayah bagaimana caranya membahagiakan para ibu. Nah, ada beberapa hal yang membuat para ibu itu menjadi tidak bahagia. Mari kita lihat berikut ini. Ya, saya sengaja mengambil gambar tentang gambar emotikon wajah. Ya, kira-kira kalau kita lihat wajah kita tuh ada di bintang berapa? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, atau bintang 5 dalam level kebahagiaan. Nah, ini sangat berpengaruh dengan pengasuhan kita. Jadi ada 6 hal yang mendasar yang membuat seorang ibu itu bahagia atau tidak. Yang pertama adalah apakah seorang ibu itu selalu positive thinking, banyak bersyukur atas anugerah yang diberikan. Seperti kisah tadi, seorang anak yang tidak punya daun telinga, tapi ibunya masih bisa bersyukur karena anak itu bisa menjadi miliknya dan ia bisa membesarkannya menjadi anak kebanggaan. Jadi kalau kita pengen punya perasaan yang terus bahagia, maka selalulah memandang apapun dengan situasi yang sangat positif. Hindari berpikir negatif, supaya kita bisa tetap menjalankan peran kita dengan ringan. Lalu kemudian, ibu yang bahagia adalah ibu yang selalu punya impian dan visi yang jelas. Ketika saya mempelajari cerita tentang bagaimana lahirnya sebuah kehilafahan Utsmaniyah di Turki, ternyata Osman Ghozi ya, adalah seorang tokoh yang ayah dan ibunya selalu bercerita kepadanya tentang kehebatan leluhurnya. Bahkan sang ayah sampai mengatakan kepada Osman, dia katakan, "Wahai anakku, engkau boleh tak menghargai diriku, tapi jangan pernah sekalipun engkau tak menghargai gurumu. Engkau boleh menganggap aku bodoh, tapi jangan pernah sekalipun engkau menganggap bahwa gurumu seorang yang bodoh. Wahai anakku, janganlah pernah engkau merendahkan gurumu. Sesungguhnya ia yang telah memberikan engkau ilmu dan engkau menjadi seorang yang sangat utama karena ilmu yang diberikan olehnya." Sehingga Osman Ghozi menjadi seorang putra atau anak yang sangat menghormati gurunya dan sangat mencintai gurunya. Hingga pada suatu malam ia bermimpi bahwa sang guru itu ada dalam mimpinya, wujudnya laksana sebuah cahaya yang memancar dari tubuh sang guru berubah menjadi bulan sabit. Bulan sabit itu berubah menjadi bulan purnama dan bulan itu masuk ke dalam dadanya. Dan ketika itu pula dari dadanya memancar cahaya yang mengalir ke 4 arah sungai yang utama yang ada di dunia. Sungai Efrat, Sungai Nil, dan beberapa sungai lainnya. Lalu dari sanalah datang aliran-aliran lain yang membentuk menjadi bintang yang terang benderang dan naik sampai ke atas langit. Di sana ia melihat tentang kemegahan dan kebesaran istana-istana. Dan rupanya mimpi itulah yang menandai bahwa dia kelak akan menjadi seorang pemimpin besar. Dan inilah rupanya yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin utama pada masa silam, yaitu mereka selalu membangun mimpi-mimpi besar bahwa anak mereka adalah anak yang ditakdirkan akan menjadi sang pemimpin besar. Demikian pula dengan Osman Ghozi. Beliau mengira bahwa dirinya lah yang akan menjadi salah seorang penakluk Konstantinopel. Ternyata bukan. Bahwa yang menaklukkan adalah nanti keturunan ketujuh dari Osman Ghozi, yaitu Muhammad Al-Fatih.
Maka ibu yang bahagia adalah ibu yang selalu optimis, yang senantiasa memiliki mimpi-mimpi besar, dan mimpi besar itu selalu disampaikan dengan sangat cantik ya, dengan cerita-cerita yang mengalir, bukan dengan intimidasi, sekedar mengatakan bahwa aku pengen, mama tuh pengen kamu tuh jadi begini-begini, bukan, tetapi betul-betul dari inspirasi kisah-kisah orang hebat. Yang ketiga adalah yang membuat seorang ibu bahagia adalah kalau dia care to me time and we time. Jadi kalau dia tuh peduli dengan dirinya, bahwa dia tuh punya hak untuk me time loh gitu, bersenang-senang. Meskipun hanya sekedar tidur siang, meskipun hanya sekedar makan bakso yang pedesnya minta ampun, apalagi di tengah pandemi hari ini nggak mungkin kita pergi ke mall, atau sekedar memasak yang nggak biasa gitu. Pokoknya bagaimana kita menciptakan me time. Ya, mau ke salon boleh gitu ya, mau perawatan tubuh silahkan. Berikan hak atas diri kita supaya apa kita menjadi bahagia. Dan saya sering melakukan hal itu untuk menghadiahkan saya sesuatu ketika saya selesai untuk mencapai target-target kerja-kerja saya. Lalu jangan lupa kita juga punya we time atau seringnya our time, yaitu kita bersama keluarga besar kita juga punya waktu untuk saling mengisi, saling menyayangi, dan saling ngobrol receh ya, ngobrol yang nggak usah serius, yang lucu-lucu aja, saling memandang, saling ngetawain, saling foto-foto, itu aja udah nyenengin banget ya. Dan itu membuat kita bahagia loh. Kemudian yang keempat adalah fokus kepada solusi, focus solution, bahwa setiap kali memandang ada konflik di tengah keluarga, kita bilang ini adalah peluang untuk kita bisa belajar lebih banyak lagi. Berarti kita butuh ilmu yang lebih banyak lagi. Saya selalu menyadari bahwa setiap kali saya merasa punya masalah, atau saya mengalami rasa sedih, saya mengalami rasa amarah, saya mengalami rasa yang tidak saya inginkan, maka saya upayakan otak saya langsung connecting kepada Allah dengan mengatakan, Allah, ilmu apa lagi yang ingin kau ajarkan kepadaku? Maka aku siap untuk belajar darinya. Jadi ubahlah sebuah konflik dalam keluarga menjadi sebuah peluang belajar yang membuat kita menjadi orang yang jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Yuk sama-sama kita menjadikan diri kita menjadi ibu yang merasa ringan ketika mengasuh anak-anak kita. Insya Allah.